Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi calon penulis karya antologi dunia akademisi yang keempat. Perkenalkan, saya Lita. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang panduan karya antologi dunia akademisi yang keempat ini. Oke, saya izin untuk membuka filenya ya. Oke, tampilannya sudah berganti ya. Jadi ini merupakan tampilan file PDF panduan untuk antologi dunia akademisi yang keempat ini. Nah, perlu diketahui ya, kita ini sudah masuk ke program antologi DA4. Sedikit flashback saja, bahwasanya untuk yang antologi pertama, itu kita ada Little Sunrise, tentang pendidikan karakter siswa SD. Kemudian yang kedua ada pendidikan masa pandemi, dan yang ketiga, yang terbaru ini adalah pola 3A, yaitu asah, asih, dan asuh. Nah, untuk program antologi yang ketiga ini merupakan produk luaran dari webinar dengan pemateri Dr. Mahpur. Dan yang keempat yaitu tentang Merdeka Belajar. Oke. Yuk kolaborasi dalam penulisan buku antologi dunia akademisi yang keempat dengan tema Merdeka Belajar. Silakan disimak untuk penjelasan panduan antologi DA4 ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu supaya lebih jelas lagi terkait dengan pola atau alur untuk antologi DA4 ini. Oke, next slide. Nah, antologi dunia akademisi yang keempat, Antologi Merdeka Belajar, adalah sebuah program kolaborasi sosial dalam menulis sebuah buku antologi tentang Merdeka Belajar. Nah, program ini itu difokuskan untuk 3 hal, yaitu yang pertama adalah melatih keterampilan kepenulisan pemula. Kemudian yang kedua, itu adalah untuk mematahkan paradigma bahwa menulis itu hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Padahal faktanya adalah semua orang itu bisa menulis. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengabdian, di mana kita bisa melestarikan budaya literasi, salah satunya adalah menyebarluaskan karya ke beberapa perpustakaan, atau mungkin komunitas baca, taman baca, daerah yang sekiranya di sana itu membutuhkan dukungan tambahan buku. Oke, seperti itu. Nah, Merdeka Belajar itu sendiri merupakan program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka atau bebas, sesuai dengan minat dan karakter mereka. Jadi, guru di sini itu tidak lagi berperan untuk menjalankan kurikulum saja, tetapi juga sebagai penghubung antara kurikulum dan minat siswa. Nah, program ini itu mendukung proses belajar mandiri siswa. Jadi, siswa dan guru itu bisa bersama-sama sama-sama memiliki hak yang bebas dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas belajar. Lalu bagaimana kesan dan pesan Bapak Ibu atau praktisi pendidikan terhadap Merdeka Belajar? Dan bagaimana implementasinya di lapangan? Nah, ini silakan opini-opininya silakan ditumpah ruahkan di dalam karya. Ya, setidaknya ada legasi yang bisa kita tinggalkan gitu. Yang tentunya insya Allah bisa berdampak untuk sekitar. Ya. Oke. Next slide. Oke, kita akan membahas benefit peserta ya. Jadi ada 7 keuntungan yang bisa didapat peserta.
Oke, sebentar, saya izin menggunakan tools draw terlebih dahulu ya, supaya bisa lebih memudahkan dalam menjelaskan nanti. Oke, enough. Oke, jadi keuntungan yang akan didapat peserta yaitu yang pertama, seluruh nama peserta akan masuk dalam cover buku. Kemudian yang kedua, seluruh peserta itu akan mendapatkan sertifikat elektronik. Kemudian yang ketiga, karya sudah ber-QRCBN dan ISBN juga ada di Google Book. Nah, perlu di-notice di awal ya, pada poin yang ketiga ini, panitia hanya menjanjikan bahwa karya ini nanti ber-QRCBN dan ada di Google Book, gitu ya. Nah, sedangkan untuk ISBN-nya ini, di sini tetap dicantumkan, tapi ada bintang, ada tanda bintangnya, gitu ya. Karena khusus ISBN ini, sejak tahun ini ya, 2022, pada bulan April, sekadar informasi saja ya, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu dan ada beberapa orang yang masih belum tahu gitu. Jadi saya notice di awal, saya berikan sedikit informasi supaya kedepannya nanti itu tidak kaget gitu ya. Jadi tahun ini di bulan April itu ada permasalahan di Perpusnas ya. Puncaknya itu bulan April kemarin. Pada tahun 2018, layanan ISBN itu kan berlangsung secara daring gitu. Dan di sana itu mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi kalau Bapak atau Ibu mengamati dunia kepenulisan, kemudian perbukuan, itu kalau kita mengamati fenomena ini tuh banyak sekali bermunculan penulis-penulis dan banyak sekali karya-karya yang diterbitkan gitu ya. Nah, hal ini yang membuat perkembangan yang signifikan pada layanan ISBN Perpusnas. Hingga sampai saat ini Perpusnas itu sudah mengeluarkan sekitar 700.000 ISBN dari total 1 juta nomor yang dialokasikan oleh ISBN International Agency. Dan ini pusatnya itu di London. Jadi Perpusnas itu mendapatkan jatah nomor ISBN dari London itu 1 juta. Seperti itu. Nah, membludaknya nomor ISBN ini itu membuat Perpusnas itu jadi lebih ketat dalam memberikan nomor ISBN ini. Sehingga ada peraturan-peraturan baru di mana ada beberapa karya yang nantinya itu bisa diterbitkan dengan menggunakan ISBN dan ada beberapa karya yang bisa diterbitkan tanpa ISBN. Seperti itu. Jadi untuk ISBN ini kami tidak menjanjikan tapi tetap diusahakan. Seperti kasus antologi yang kemarin ya, antologi ketiga kemarin itu kan sudah masuk dampak peraturan baru dari Perpusnas gitu. Dan itu effortnya lumayan menguras tenaga, waktu, dan lain sebagainya gitu ya. Berbeda dengan program antologi kita yang pertama dan kedua itu lancar gitu. Jadi hanya butuh waktu 2-3 minggu saja prosesnya sudah selesai gitu. Tapi antologi 3 yang kemarin itu bahkan ditolak beberapa kali sehingga butuh waktu sampai 1 bulan lebih kali ya. Dan ya alhamdulillahnya dapat nomor ISBN. Cuma ya harus sabar dan butuh proses gitu. Dan itu pun sebenarnya panitia juga sudah pesimis gitu. Karena sebenarnya di peraturan Perpusnas yang terbaru, antologi itu tidak masuk karya yang bisa di ISBN-kan. Jadi untuk antologi itu terbit tanpa ISBN gitu.
Cuma untuk yang antologi 3 kemarin itu kami ikhtiarkan, kami usahakan bisa gitu, dan itu ada ISBN-nya. Itu jadi untuk yang poin ketiga ini perlu dinotis di bold gitu ya untuk yang ISBN-nya. Kami tidak menjanjikan, tapi kami usahakan untuk ada gitu ya. Yang kami janjikan adalah QR CBN dan ada di Google Book. Oke, begitu ya untuk yang poin ketiga. Saya harap sudah jelas ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke narahubung atau ke saya langsung. Oke, next kita lanjut. Keuntungan selanjutnya adalah seluruh peserta akan mendapatkan e-book karya, itu sudah jelas. Jadi nanti di akhir akan diberikan semua filenya. Kemudian peserta dengan 3 karya terbaik itu akan mendapatkan merchandise dunia akademisi. Kemudian benefit yang keenam ini adalah memiliki hak penuh untuk menyebarluaskan karya. Jadi baik itu penulis maupun peserta yang sudah berkontribusi maupun yang belum berkontribusi dalam antologi dunia akademisi yang keempat ini dihalalkan untuk menyebarluaskan karya gitu. Karena kan memang fokus dari program kami, tujuan kita ini adalah untuk melestarikan budaya literasi ya, seperti itu. Kemudian benefit yang terakhir ini adalah mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance. Gitu ya. Itu tadi adalah benefit peserta, keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan peserta ketika mengikuti program antologi DA yang keempat ini. Next slide. Oke, ini ada syarat dan ketentuan. Oke, yang pertama terbuka untuk umum. Kemudian yang kedua boleh tim dan itu maksimal 2 orang, tetapi hanya boleh mengirimkan 1 karya dan tentu karya belum pernah diterbitkan dimanapun, gitu ya. Jangan sampai karya yang sudah pernah diterbitkan di buku mana, di karya mana, kemudian digunakan kembali, diterbitkan di buku yang baru, itu jangan ya. Jadi silakan dibuat ya. Ini sudah jelas karya yang belum pernah diterbitkan dimanapun gitu ya. Karena kalau sudah pernah diterbitkan dan diterbitkan lagi itu nanti masuknya ke self plagiasi. Jangan sampai ya. Mohon untuk diperhatikan baik-baik. Oke, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, ini ada format penulisan. Ada 3. Dua hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang kedua menggunakan template yang telah disediakan oleh panitia. Dan template ini itu bisa di-download di link berikut. Ini ya. Silakan dicek di buku panduan, ini bisa langsung diklik atau bisa langsung di copy paste gitu ya. Silakan dicek, diklik, di-download ya, dan digunakan untuk pembuatan karya antologi DA4 ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada format pengiriman karya. Jadi karya yang sudah jadi, karya yang sudah dibuat, sudah dicek betul, silakan dikirimkan ke email antologiduniaakademisi@gmail.com dengan subjek antologi DA4 dan format nama filenya adalah nama _ judul. Contoh nama Kusuma Dewi _ judul. Merdeka Belajar Era New Normal. Oke. Kemudian, jika karya itu sudah diterima di email antologi, maka admin akan mengirimkan pesan konfirmasi bahwa karya Bapak atau Ibu ini sudah diterima dan sedang diproses. Jika lolos,
Jika naskahnya lolos sesuai dengan kriteria, maka akan mendapatkan LOE. Namun, untuk karya-karya yang belum memenuhi kriteria dari yang sudah kami tentukan, itu akan diberikan pesan konfirmasi dan diberitahu poin-poin penting di mana yang harus diperbaiki. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, biaya kontribusi dan registrasi. Jadi pada program ini, setelah Bapak atau Ibu ini mengirimkan karyanya, kemudian mendapatkan LOE-nya, nah, jika sudah mendapatkan LOE-nya, maka di situ kan tanda fix Bapak atau Ibu itu sudah menjadi penulis antologi dunia akademisi yang keempat ini. Maka silakan mentransferkan biaya kontribusi bagi karya yang dinyatakan lolos sebesar 100.000. Jadi untuk biaya kontribusi dan registrasinya ini adalah 100.000 dan bisa ditransferkan ke rekening Mandiri atas nama Syahrizal Arif di nomor rekening ini. Bisa dicek di buku panduan di slide yang ke-6 ya, di flyer ke-6 ya. Silakan. Kemudian untuk konfirmasi pembayaran, itu silakan kirim bukti transfer ke nomor berikut dengan format nama pendaftar _lunas. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk biaya kontribusi dan registrasinya ini adalah sebesar 100.000 dan ditransferkan ketika Bapak atau Ibu sudah mendapatkan LOE-nya. Oke. Kemudian next. Oke. Tanggal penting ini juga bisa dicek di flyer bagian ke-7. Nah, ini ada tanggal-tanggal penting. Silakan dicatat di notis. Tanggal 17 sampai oke, saya ganti warnanya dulu ya. Pada tanggal 18 sampai 31 Juli ini kita masih masuk pendaftaran awal. Kemudian tanggal 1 sampai 20 Agustus itu masuk ke pembuatan karya tulis, pengiriman naskah, dan pemberian LOE bagi naskah yang lolos. Jadi deadline pengumpulan naskah atau karya ini adalah 20 Agustus. Tetapi Bapak atau Ibu bisa start di awal, mulai tanggal ini, sekarang silakan bisa membuat karya dan langsung mengirimkannya. Tetap akan diproses nanti oleh panitia. Oke, seperti itu ya. Tapi untuk deadline-nya, terakhir pengumpulan karyanya itu adalah tanggal 20 Agustus. Kemudian pada tanggal 21 sampai 31 Agustus adalah proofreading, edit naskah, pembuatan ilustrasi, dan layouting. Dan di bulan September sampai Oktober ini adalah proses kepenerbitan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa untuk ISBN ini effortnya lumayan dan butuh waktu yang lama juga gitu ya. Maka kami memberikan estimasi waktu ini sekitar 2 bulanan untuk pengurusan kepenerbitan. Andai kata dalam 2 bulan itu kita tidak mendapatkan ISBN atau mungkin mendapatkan respon dari Perpusnas bahwasanya naskah ini atau buku ini itu bisa diterbitkan tanpa ISBN, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka gitu ya, tetap akan kita selesaikan selama 2 bulan ini supaya tidak molor lama gitu ya. Seperti di antologi yang kemarin gitu, itu molor banget gitu. Dan itu di luar ekspektasi dari panitia juga gitu. Di luar dugaan panitia juga. Gitu ya. Jadi untuk proses kepenerbitan ini diberikan estimasi waktu sekitar 2 bulanan. Kemudian untuk November, bulan November ini adalah pemesanan buku.
Jadi untuk penulis atau mungkin peserta yang ingin melakukan pemesanan buku atau mendapatkan cetak fisik, silakan melakukan pemesanan buku. Nah, dan di pemesanan buku ini nanti itu ada biayanya sendiri bagi yang mau melakukan cetak fisik gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kita tidak memaksakan di sini gitu. Memang pemesanan buku ini nanti sistemnya adalah pre-order, PO gitu. Jadi siapa yang pesan baru nanti akan dipesankan. Dan itu sistem putus ya. Kami juga tidak kami tidak menyimpan beberapa gitu. Jadi sistemnya itu memang PO, siapa yang pesan nanti dipesankan. Setelah itu kami kirimkan dan selesai. Kami tidak menyimpan untuk diperjualbelikan lagi gitu. Kalaupun memang mau ya silakan dicetak sendiri gitu, karena kan untuk filenya itu kan sudah disebarluaskan. Oke, gitu ya. Saya harap apa yang sudah saya jelaskan ini bisa dimengerti dan dipahami ya gitu. Sekali lagi kalau misalnya ada yang masih dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung hubungi narahubung atau langsung tanyakan ke saya. Oke? Oke. Next, informasi penting ya ini bisa dicek juga ya. Silakan dicek di buku panduan untuk link registrasi, template, link panduan, kirim karya ke email ini, kemudian narahubung. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan, bisa menghubungi Kak Dewi atau langsung kontak ke saya. Kemudian alur kegiatan. Oke, yang pertama mengisi form registrasi, jelas kita ada di tahap ini. Kemudian yang kedua adalah mengirim naskah ke email antologi@duniaakademisi@gmail.com. Kemudian yang ketiga adalah peserta mendapatkan LOE, konfirmasi biaya penerbitan, dan naskah diproses untuk diterbitkan. Oke, seperti itu ya untuk alur kegiatannya. Saya perjelas lagi ya. Jadi yang pertama mengisi form registrasi. Kita sudah melalui tahap itu. Kemudian yang kedua adalah mengirimkan naskah yang sudah kita buat, yang sudah jadi, yang sudah kita cek ke email antologi@duniaakademisi@gmail.com. Kemudian peserta akan mendapatkan LOE. Nah, setelah mendapatkan LOE, silakan mentransfer biaya kontribusi dan registrasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian konfirmasi biaya penerbitannya ke nomor WhatsApp berikut, dan naskah diproses untuk diterbitkan. Oke, seperti itu ya. Oke, ini slide terakhir tambahan. Ada Q&A di grup WhatsApp ya yang belum sempat terjawab. Jadi kemarin-kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, dan ini saya copy paste supaya lebih enak untuk menjawabnya. Oke, ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tema besar tulisan yang akan kita buat beserta subtema bila ada. Jadi untuk tema besar dari tulisan yang kita buat itu sudah jelas di awal ya. Jadi temanya adalah Merdeka Belajar. Sedangkan untuk subtemanya, kami tidak membuat ada subtema. Jadi dibebaskan, silahkan gitu ya. Untuk karyanya itu ingin membuat karya kepenulisan dengan subtema yang seperti apa, ingin beropini seperti apa, silakan dibebaskan asal tidak keluar dari koridor. Jadi masih sesuai, masih ada sangkut pautnya dengan Merdeka Belajar. Gitu ya. Jadi memang sengaja hanya kami buat temanya saja. Semoga dengan hal ini bisa lebih memudahkan kita dalam melakukan kepenulisan, dalam berproses menulis gitu ya. Seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah jenis tulisan, opini ilmiah atau jenis tulisan lain. Nah, untuk jenis tulisannya itu lebih ke opini. Kesan, pesan, pendapat, bagaimana implementasinya gitu ya. Oke, jadi jenis tulisannya itu lebih ke opini dan jangan menggunakan cerpen ya. Jadi dalam karya itu jangan menggunakan ada cerpen atau percakapannya gitu, tapi memang benar-benar opini. Bisa kesan, pesan, atau mungkin implementasi Merdeka Belajar di lapangan versi Bapak atau Ibu seperti apa gitu. Itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, permisi. Tambahan sasaran pembacanya siapa ya? Siswa atau pendidik atau setara pendidik? Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Untuk sasaran pembacanya itu lebih ke masyarakat umum, masyarakat luas, orang tua, kemudian juga pendidik, setara pendidik, praktisi pendidikan, gitu ya. Tetapi tidak memungkinkan juga siswa nanti akan membaca ini. It's okay gitu, nggak ada masalah gitu. Tetapi kita lebih memprioritaskan ke masyarakat luas dan praktisi pendidikan. Oke. Gitu. Kemudian untuk Q&A yang keempat ini ya. Maaf, itu tautan template naskah font TNR size 5. Benar, kecil amat hurufnya. Oke. Wabil khusus yang pertanyaan yang nomor 4 ini ya, mohon maaf mungkin kemarin ada kesalahan dari panitia gitu ya. Jadi bukan size 5 ya, bukan ukuran 5 tapi ukurannya adalah 11. Dan itu sudah diperbaiki, jadi silakan dicek kembali untuk template-nya gitu ya. Ukurannya 11 bukan 5. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, lalu yang jadi penulis pertama, nanti penentuannya bagaimanakah? Nah, untuk penentuan penulis pertama, kedua, itu silakan didiskusikan ya dengan orang yang bersangkutan gitu, dengan partnernya gitu. Kami tidak ikut campur dengan hal itu gitu. Jadi dalam satu karya, kalau misalnya dalam satu karya itu ada 2 penulis, ya silakan didiskusikan sendiri gitu, siapa yang mau jadi penulis pertama dan siapa yang mau jadi penulis kedua. Sedangkan untuk yang di nama yang akan dipajang di cover depan ini, nah, nama-nama ini akan berurutan mengikuti dengan pengiriman karyanya atau sesuai dengan nomor urut yang diberikan di LOE-nya. Gitu, seperti itu untuk penulisan bagi penulis pertama maupun kedua, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi itu tadi adalah sedikit penjelasan panduan terkait dengan antologi dunia akademisi yang keempat ini. Semoga bisa membantu dalam proses Bapak atau Ibu nanti dalam menyelesaikan karya antologi yang keempat ini. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, silakan langsung kontak narahubung atau tanyakan ke saya. Gitu ya. Oke, selamat berkarya. Ditunggu karyanya untuk segera dikirimkan ke email antologi-duniaakademisi@gmail.com ya. Semangat terus untuk berkarya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa berdampak luas, terutama untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar.